saya di YouTube channel Akuntansi A19 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Sistem Informasi Manajemen Proyek 1 dan 2. Dengan saya Johan Rici Purba 72.114.1906, dosen pengampu Prabowo Yudo Jayanto SE MSA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proyek 1. Yang pertama itu ada keahlian teknologi sehari-hari. Nah, pokok pembahasannya ada 10, ada sistem operasi Microsoft Windows sampai ancaman dan hoax dan email. Nah, sistem operasi. Sistem operasi dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer kita. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Selanjutnya itu ada Microsoft Windows. Nah, ini adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows sudah ada sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan, kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan di komputer. Selanjutnya itu ada sistem operasi yang lain. Nah, Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Computer membuat Mac OS X. Apa itu? Adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix. Namun sistem ini tidak gratis, melainkan hak milik Apple Computer, yaitu berbayar. Selanjutnya itu yang keempat ada peranti lunak aplikasi. Sebagai seorang manajer dan profesional, Anda harus memikirkan mengenai peranti lunak apa yang Anda akan gunakan di mikrokomputer. Sementara para profesional sistem informasi memikirkan mengenai program-program komputer di server dan mainframe. Anda cukup memikirkan mengenai aplikasi peranti lunak pada mikrokomputer Anda. Selanjutnya itu ada identifikasi. Mengapa penting menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer? Karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama seperti Microsoft Word bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Sebagai contoh, Word 2003 memiliki fitur untuk memantau perubahan pada suatu dokumen Word. Selanjutnya itu ada perbaruan. Nah, sistem operasi harus diperbarui atau update agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Keamanan. Keamanan adalah alasan untuk memperbarui sistem operasi. Kebanyakan perbaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi. Perbaruan ini dapat memecahkan masalah keamanan. Namun, perbaruan jenis ini tidak sesering perbaruan keamanan untuk sistem operasi. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah melacak perubahan. Agar kita mengetahui atau mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan, orang ini adalah orang yang memiliki peranti lunak aplikasi pada komputer tersebut. Ketika Anda menginstal Microsoft Word pada komputer kita, selama proses instalasi, Anda akan menemui perintah untuk memasukkan nama dan nama perusahaan kita. Nah, inilah bukti identifikasi yang akan bisa kita pantau. Selanjutnya ada perlindungan kata sandi. Dengan perintah Tools Option Security, ada 3 bentuk kata sandi. Kata sandi yang pertama itu untuk membuat file, kedua memodifikasi dokumen, ketiga kata sandi di mana hanya beberapa orang yang diizinkan untuk membaca dokumen dan hanya penulis yang dapat memodifikasi dokumen tersebut. Selanjutnya itu ada virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware sendiri itu tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirim ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus sendiri dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer yang menyebabkan komputer menjadi tidak berguna.
Selanjutnya yang ke-10 itu ada ancaman, hoax, dan email. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari sebuah organisasi. Email sendiri amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa penting aplikasi ini. Email yang penting ini digunakan sangat berguna untuk komunitas bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email mereka, sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email yang mereka miliki. Selanjutnya proyek yang kedua itu kita akan membahas mengenai proyek web menggunakan Microsoft Front Page. Yang pertama itu ada pembahasannya membuat dokumen front page. Kedua, melihat halaman web yang telah dikerjakan. Ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Pertama, membuat front page. Instruksi ini secara umum akan mengarahkan Anda kepada subperintah yang akan mendapatkan efek yang diinginkan. Microsoft Front Page memiliki banyak icon yang dapat melakukan operasi yang sama dengan satu klik mouse saja. Mulai membuka program ini dengan cara klik tombol Start, kemudian Alt Program, dan klik 2 kali program Microsoft Front Page. Selanjutnya itu daftar bertanda, yaitu ketik location, tandailah lokasinya, dan kemudian perintah format dengan sub perintah paragraf dan alignment dan pilihlah drop down. Buatlah agar paragraf terjajar ke kiri atau left. Dan selanjutnya di terakhir itu ada dan tekan enter setelah klik fresh. Selanjutnya itu ada table. Nah, cara membuat table itu yang pertama pilihlah perintah table, subperintah insert, kemudian pilihlah perintah table. Selanjutnya itu pada layar yang ditampilkan pilihlah table dengan 4 kolom dan 4 baris. Selanjutnya itu menambah gambar. Nah, klik perintah insert diikuti dengan subperintah atau feature, pilih clip art seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mencari gambar di clip art. Ketik layar selanjutnya muncul, ketiklah kata pizza dan pilihlah sebuah gambar untuk digunakan. Setelah memasukkan gambar tersebut, tekanlah kunci enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Selanjutnya daftar bernomor, yaitu pertama Anda harus memasukkan kalimat why order from us pada halaman web tersebut, kemudian tekan kunci enter untuk mendapatkan garis baru, lalu pilihlah icon daftar bernomor. Selanjutnya masukkan 3 alasan, lalu menekan kunci enter. Selanjutnya itu ada link halaman web, yaitu bagian akhir dari contoh ini adalah untuk menciptakan 3 jenis link. Yang pertama, link untuk alamat email, kemudian link untuk halaman web yang lain, kemudian ada link untuk bagian lain halaman web tersebut. Perangkat ini khususnya berguna untuk memberikan suatu cara bagi orang yang membaca halaman web tersebut untuk mengirim email kepada orang yang menciptakannya. Yang kedua itu pembahasannya mengenai melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan. Yang pertama normal, HTML, dan free view. Klik free view, Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Sekarang waktunya melihat apakah contoh telah Anda buat bekerja dengan baik. Halaman tersebut tidak harus terlihat persis. Perhatikan bahwa teks tersebut berbentuk huruf miring pada halaman web dan akan sebagaimana halnya teks tersebut pada figur P2.1. Nah, ini bisa dilihat pada buku panduan Sistem Informasi Manajemen Proyek 1 dan 2. Selanjutnya yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan front page. Yang pertama kelebihannya itu menggunakan front page untuk membuat
halaman web adalah kemudahan penggunanya. Komputer dan peranti lunak semakin murah, semakin dimudahkan, biaya gaji dan upah semakin tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti ProNFresh untuk menghemat biaya karyawan. Kekurangannya sendiri yaitu kode HTML yang diperoleh oleh browser internet yang dihasilkan tidak begitu efisien.